Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Abi pun. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Leha Putri Kurniasari dengan nomor NPM 21130531188. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar angkatan 2021 Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan sebuah review tentang pramuka siaga. Yang pertama ada pengertian siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7 sampai dengan 10 tahun. Disebut anggota pramuka siaga karena pada saat itu sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, di mana pada saat itu rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai sebuah kemerdekaan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung, dan satuan-satuan dari beberapa barung disebut dengan perindukan. Setiap barung beranggotakan 5 sampai dengan 10 orang pramuka siaga, dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang dipilih oleh anggota barung itu sendiri. Masing-masing pemimpin barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama, yang disebut dengan sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung atau kuarnas. Kehidupan siaga masih berkisar di seputar keluarga yang ada ayah dan ibu. Keluarga merupakan pusat aktivitasnya. Atas dasar hal tersebut, pembinaan pramuka siaga dikiaskan sebagai keluarga bahagia. Yang kedua yaitu ada kode kehormatan dalam pramuka siaga. Yang pertama ada Dwi Satya, yang artinya janji pramuka siaga, dan yang kedua ada Dwi Dharma, yang artinya ketentuan moral dalam pramuka siaga. Adapun isinya adalah Dwi Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. Dwi Dharma, siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Dua kode kehormatan yang disebutkan di atas adalah standar moral bagi seorang pramuka siaga dalam bertingkah laku di masyarakat. Jadi, kalau ada seorang anggota pramuka siaga yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan standar moral ini, dia belum bisa disebut siaga seutuhnya atau kuarnas. Materi yang ketiga yaitu satuan dalam pramuka siaga. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut dengan barung, dan satuan terbesarnya disebut dengan perindukan. Sebuah barung beranggotakan paling banyak 10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang ketua barung yang dipilih oleh barung itu sendiri. Masing-masing ketua barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung, yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut dengan sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung itu tadi. Pembina pramuka siaga putra dipanggil Yanda, dan pembina siaga pramuka putri dipanggil Bunda. Pembantu pembina pramuka siaga putra dipanggil Pakcik, dan pembantu pembina pramuka putri dipanggil Buci. Bentuk barisan dalam upacara siaga adalah lingkaran dengan pembina berada di tengah lingkaran. Ini mengandung filosofi bahwa cara pandang pramuka siaga yang masih terfokus pada satu titik. Materi yang selanjutnya yaitu ada tingkatan dalam pramuka siaga, yaitu ada mula, bantu, dan tata. Yang pertama mari kita bahas tentang mula. Mula yang berarti asal, awal, atau pokok asal. Karenanya kemudian Gerakan Pramuka Indonesia menjadikan kata ini sebagai nama tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga. Hal ini mengandung filosofi bahwa saat pramuka siaga sebagai golongan pramuka yang paling kecil mencoba menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga mula, diibaratkan sebagai awalan atau pangkal dari proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan untuk peserta didik di kemudian hari. Untuk mencapai tingkat siaga mula, maka syarat-syaratnya rajin dan giat mengikuti latihan, hafal dan mengerti isi Dwi Dharma dan Dwi Satya, dapat memberi salam pramuka,
tahu arti kiasan warna, dan bisa berbahasa Indonesia di waktu mengikuti latihan kepramukaan. Yang kedua, yaitu bantu. Siaga bantu menghiaskan tingkat kecakapan umum untuk membantu suatu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Untuk memenuhi mencapai tingkat siaga bantu, maka pramuka siaga bantu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Rajin dan giat mengikuti latihan perindukan, bersungguh-sungguh mengamalkan Dwi Dharma dan Dwi Satya, tahu arti lambang gerakan pramuka, dapat memelihara bendera kebangsaan Indonesia, tahu nama negara, ibu kota dan kepala negara, hafal Pancasila, tahu nama dan alamat kepala desa, dapat membaca jam, dapat menunjuk sedikitnya 4 mata angin, dapat menjalankan latihan-latihan keseimbangan, dapat melempar dan menerima lemparan bola dengan baik. Yang ketiga yaitu tata. Siaga tata menghiaskan kecakapan, budaya kecerdasan untuk menata karya kesiagaan. Siaga tata adalah tingkatan terakhir atau ketiga setelah syarat-syarat kecakapan umum telah mula dan bantu. Untuk mencapai tingkat siaga tata, seorang pramuka siaga tata harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Rajin dan giat mengikuti latihan perindukan sebagai siaga tata, dapat memperlihatkan cara mengibarkan dan menurunkan bendera, tahu beberapa hari raya, tahu sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya, tahu arti lambang negara Republik Indonesia, tahu nama negara-negara tetangga, dapat menyampaikan berita secara lisan, dapat mengumpulkan keterangan, tahu bahan makanan yang bergizi, melakukan salah satu cabang olahraga, dan tahu beberapa macam penyakit menular. Yang selanjutnya yaitu ada tanda kecakapan umum. TKU untuk siaga terbentuk sebuah jalur atau disebut manjung, yakni bunga pohon kelapa yang baru tumbuh. Kelopak bunga diletakkan miring, menggambarkan bunga kelapa yang selalu memperlihatkan sudut miring terhadap batang pohonnya, mengibaratkan ketertarikan pramuka siaga dengan keluarga dan orang tuanya. Kelopak bunga kelapa yang mulai merekah menggambarkan pertumbuhan tanaman, mengibaratkan pramuka siaga yang sedang tumbuh, thanos calon bangsa. Yang selanjutnya yaitu ada tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus terdiri dari 3 tingkatan, yaitu purwa, madya, dan utama. Tanda kecakapan khusus atau TKK pramuka siaga berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang masing-masing 3 cm dan tingginya 2 cm. TKK dapat dipasang di lengan baju sebelah kanan membentuk tengah lingkaran di sekeliling dada tanda keluarga dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Lalu ada kegiatan pramuka siaga. Kegiatan atau pertemuan yang dikhususkan bagi anggota pramuka siaga adalah pesta siaga. Pesta siaga merupakan pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari dengan berbagai kegiatan seperti permainan bersama, pameran siaga, pasar siaga, dharma wisata, pentas seni budaya, dan karnaval. Pesta siaga dapat dilakukan di tingkat koordinator desa, kuartir ranting, dan kuartir cabang di daerah masing-masing. Yang terakhir, ada upacara pembukaan dan penutupan latihan perindukan siaga. Yang pertama ada upacara pembukaan latihan perindukan siaga, yaitu pemeriksaan kebersihan dan kerapihan, memilih barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan, para pembantu pembina siaga masuk ke lingkaran upacara, pemimpin upacara mengambil bendera, pembina upacara masuk. Lalu yang kedua upacara penutupan latihan perindukan siaga, yaitu barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan, pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara, para pembantu pembina siaga untuk masuk ke lingkaran upacara, pembina upacara mengambil tempat di dekat bendera berhadapan dengan pembina siaga, pengumuman dan pesan pembina siaga, pembina upacara mengucapkan doa diikuti oleh anggota perindukan, barisan dibubarkan. Terima kasih atas waktunya telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.